Kematian Prada Lukinamo menguak sejumlah fakta berupa penganiayaan fisik, atasan korban yang tidak menghentikan tindakan penganiayaan, hingga tudingan penyimpangan seksual terhadap korban. Lalu apa yang perlu didalami majelis hakim dalam peradilan militer ini, dan perlukah asas pertanggungjawaban pimpinan diberlakukan? Senin 27 Oktober 2025, auditor militer menyeret 22 terdakwa penyiksaan terhadap almarhum prajurit 2 atau Prada Luki Saputra Namo ke Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam dakwaan, para pelaku hanya dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dakwaan ini membuat keluarga almarhum Prada Luki berang dan kecewa. Ibunda almarhum Prada Luki, Sepriana Paulina Mirpe, mengungkapkan bahwa ia rela jika anaknya gugur di medan pertempuran daripada meninggal karena dibunuh. Binatang, bos mau lindungi dia ke malaikat nih. Bos hanya pikir bos pekerjaan, tapi beta pu anak dibunuh loh. Kalau beta pu anak mati di medan perang, beta terima loh, karena dia jadi abdi negara. Bukan dia dikeroyok, dibantai oleh 22 orang binatang itu. Beta rela, beta kalau mati di Papua ditembak OPM, beta rela. Itu dia pun tugas. Bukan dibunuh oleh PKI yang 22 orang tuh. Setelah sidang dakwaan, agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Suasana haru bercampur amarah mewarnai sidang lanjutan ini yang digelar di Kupang pada Senin 3 November 2025. Keluarga almarhum Prada Luki meluapkan kemarahan dan kekecewaan terhadap kesaksian yang disampaikan oleh Pratu Petrus Canisius Wea dan terdakwa Letu Ahmad Faisal. Ibu almarhum Prada Luki menilai keterangan saksi tersebut tidak sesuai fakta dan justru berupaya menutup kebenaran. Keluarga menuding saksi dan terdakwa sebagai pelaku yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Kemarahan serupa disampaikan Christian Namo, ayah almarhum Prada Luki. Ia menuding seluruh kesaksian yang muncul dalam persidangan telah diatur untuk meringankan terdakwa. Christian menduga kematian anaknya merupakan peristiwa yang telah direncanakan. Menurut kami, keluarga korban Prada Luki itu sangat berbelit dan seakan-akan mereka mau membantah atau meringankan, karena itu saya sebagai ayah Prada Luki, seorang tentara juga, saya menilai semua yang mereka lakukan seakan-akan mereka mau tidak, maksudnya seperti mereka sudah melakukan dan mereka membuat seolah-olah mereka tidak melakukan. Itu keterangan yang tidak masuk akal. Kuasa hukum keluarga almarhum Prada Luki, Ahmad Bumi, mengungkapkan bahwa keluarga Prada Luki keberatan dalam pasal yang tercantum dalam dakwaan. Pihak keluarga almarhum Prada Luki meminta agar para terdakwa dipecat dan dihukum mati. Oleh karena itu, bagi keluarga ini adalah pasal yang diterapkan ini dipandang tidak adil. Karena konteksnya tidak adil soal pasal ini, maka kembali ke ayat 4 itu ada ruang dibuka. Hanya teknisnya seperti apa, kembali kepada kewenangan atau diskresi majelis hakim dengan membaca fakta-fakta yang terungkap di persidangan, rujukannya pada pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Militer. Sidang kasus penyiksaan terhadap almarhum Prada Luki kembali dilanjutkan pada Selasa 4 November 2025. Sidang ini menguak sejumlah fakta yang diantaranya penyiksaan fisik berupa pencambukan dengan selang, atasan korban yang tidak menghentikan tindakan penganiayaan terhadap korban, hingga tudingan penyimpangan seksual. Dalam kesaksiannya, ibu angkat almarhum Prada Luki, Maria Anselina Made, menyebutkan saat kejadian almarhum Prada Luki sempat melarikan diri ke rumahnya yang tak jauh dari batalion TP834 Wakangemere karena tidak tahan dengan penganiayaan oleh para seniornya. Terus apa kata almarhum? Waktu itu almarhum mengatakan, Mama beta dipukul. Mama beta dipukul. Tadi dipukul. Terus ibu tanya siapa yang pukul? Tidak. Saya tanya, almarhum menjawab senior. Senior, dikasih tahu kan? Almarhum Minta teh. Apa yang ibu saksi lihat dengan almarhum yang ibu saksi lihat ada apa? Dia punya belakang ini dari luka semua. Kemudian buka baju, Iya. Dia kasih lihat, Iya. Dia bilang tadi beritanya ada pukul senior, Iya. Pukul senior.
ibu lihat ada luka-luka. Iya. Kesaksian ibu angkat almarhum Pradaluki diperkuat dengan keterangan 2 dokter Rumah Sakit Umum Daerah Airamona GKO yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan, yang mengungkapkan sejumlah luka memar pada tubuh almarhum Pradaluki. Dibuka bajunya, saksi memeriksa kondisi badannya. Apa yang saksi temukan di badannya pasien waktu itu? Saya temukan itu luka memar di dada sama perut. Suaranya nggak jelas. Luka memar, Ya. ada memar di daerah dada sama perut pasien. Sementara itu, sidang lanjutan kali ini turut menguak kronologi kekerasan terhadap almarhum Pradaluki yang ternyata bermula dari perintah atasan agar memeriksa ponsel para prajurit terkait judi online. Namun pemeriksaan itu kemudian melebar ke ranah pribadi yang seharusnya tidak termasuk dalam perintah. Kala itu, Komandan Peleton Letda Roni Setiawan memeriksa handphone milik almarhum Pradaluki hingga menuding korban terindikasi penyimpangan seksual. Di situ kami pertama untuk ngecek adanya pelanggaran, mungkin antisipasi judol, kemungkinan terjadi adanya judol karena ada beberapa anggota yang bermasalahan kena judol. Kemudian, mohon maaf, ada notifikasi. Ya, Siap. terus apa yang dilihat di HP itu? Ada percakapan yang Penyimpangan seksual. Siap. Terus ada foto apa? Siap, ada foto tidak pakai baju. Memang kalau foto tidak pakai baju nggak boleh. Siap, izin sesama. Dari laporan Roni inilah almarhum Pradaluki dipanggil Komandan Kompi A Letu Ahmad Faisal. Dalam sidang sebelumnya, Ahmad mengaku mencambuk Pradaluki saat apel malam. Namun Roni membantah melihat langsung peristiwa itu dan menyebut korban hanya diperintahkan merayap sejauh 25 meter. Auditor menegur Roni karena dianggap tidak berperan aktif saat anak buahnya disiksa. Terkait fakta yang terungkap di persidangan, pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menyatakan ada sejumlah hal yang perlu didalami majelis hakim. Salah satunya adalah apakah kekerasan atau penganiayaan terhadap almarhum Pradaluki dilakukan atas inisiatif sendiri para terdakwa atau atas perintah atasan. Yang kedua, apakah kekerasan yang dialami almarhum Pradaluki merupakan bentuk penindakan dalam hukum militer atau bukan? Sebab dari kedua hal ini bisa diambil kesimpulan terkait asas pertanggungjawaban pimpinan dalam hukum militer. Kalau melihat suatu peristiwa yang terjadi, pasti itu harus masuk kualifikasi tidak hanya eksekutor yang pada tingkatan bintara, tapi pada tingkatan perwira, siapa yang bertanggung jawab atas kesatuan yang bersangkutan. Karena tadi saya katakan, prinsip umum dalam suatu peradilan militer, tidak ada anak buah salah. Yang bertanggung jawab adalah pimpinan. Nah, kita tidak tahu apakah nanti pada komandan kompi ataukah tingkat batalion, tergantung pada bukti-bukti dalam suatu persidangan, para terdakwa yang terjadi bisa menjelaskan enggak, bisa memberikan informasi enggak. Ada suatu pembiaran, wah kalau masuk pembiaran bisa masuk kualifikasi sana. Nah, disitulah saya kira seberapa jauh majelis hakim, seberapa jauh Pak Ahmad untuk mengurai bahwa tindakan ini diketahui oleh pimpinan, bahwa tindakan ini terindikasi, ada informasi, kemudian pimpinan juga tahu. Lah, dalam seperti ini, kalau itu masuk kualifikasi sana, mau tidak mau sebagai konsep hukum asas pertanggungjawaban komandan harus dimintai pertanggungjawaban. Menurut pakar hukum pidana Hipnu Nugroho, peradilan militer berbeda dengan peradilan umum. Dalam peradilan militer terdapat asas pertanggungjawaban komandan dan satu komando. Karena itu, dakwaan dan pemeriksaan saksi dalam kasus kekerasan terhadap almarhum Pradaluki harus bisa memperlihatkan pertanggungjawaban komandan. Pasalnya tidaklah tepat jika proses hukum militer hanya diberlakukan kepada 22 terdakwa yang merupakan eksekutor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.